Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad, NPM saya 17640036. Dengan adanya video ini saya akan menjelaskan tentang logika sense. Videonya sebagai berikut. Pengertian logika sense. Jenis, macam, fungsi, dan manfaat logika. Pengertian logika adalah teori dalam penyimpulan di mana didasarkan dengan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata sehingga dapat diungkapkan dalam bentuk himpunan. Sehingga untuk dinalarkan dalam logika, proses pembuktian bisa melalui program himpunan, dan ini adalah salah satu pembuktian secara formal untuk diungkapkan secara sah dan tepat penalaran tersebut. Dalam proses perkembangan sejarah logika, ada banyak definisi yang kemudian dikemukakan oleh para ahli yang mana secara umum ini sebenarnya memiliki banyak sekali kesalahan. Dan beberapa pendapat juga menyebutkan jika logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur atas dan peraturan penalaran yang betul. Apa itu filsafat? Louis O. Katov dalam bukunya Element of the Philosophy menyatakan bahwa kegiatan filsafat merupakan perenungan, yaitu suatu jenis pemikiran yang meliputi kegiatan meragukan segala sesuatu, mengajukan pertanyaan, menghubungkan gagasan yang satu dan dengan gagasan yang lainnya, menanyakan mengapa, mencari jawaban yang lebih baik ketimbang jawaban pada pandangan mata. Filsafat sebagai perenungan mengusahakan kejelasan, keutuhan, dan keadaan memadainya pengetahuan agar dapat diperoleh pemahaman. Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan ini, yakni pendekatan ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat selalu berpikir kritis dengan melakukan pemeriksaan kedua, a second look, terhadap bahan-bahan yang disajikan oleh paham awam, common sense. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematik. Pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Nasir, 1988. Konsepsi ilmu pada dasarnya mencakup tiga hal. Adanya rasionalitas, dapat digeneralisasi, dan dapat didistematistikan. Shapiro, 1874. Pengertian ilmu mengucapkan logika, adanya interpretasi subjek dan konsistensi dengan realitas solusi. Alfred Schutz, 1862. Ilmu dapat tidak merupakan pengetahuan hanya himpunan secara sistematis, tetapi juga merupakan suatu metodologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan knowledge yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana solusi yang dapat diperiksa dan dikontrol dengan kritis oleh setiap orang yang lain ingin mengetahuinya. Elemennya, pengetahuan dua tersusun sistematis, menggunakan pemikiran, dapat dikontrol. Lingkaran hermeneutik. Dalam praktek induksi dan deduksi, jalin menjalin. Dalam sosiologi, teori dan pengamanan tidak terpisahkan, hanya bisa dipisahkan pada jenjang analitik. Inilah lingkaran hermeneutik Walter Wallace. Deduktivisme. Apa itu nalar deduktif? Cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Bagaimana deduksi dilakukan? Dalil-dalil membimbing proses deduksi. Ketergantungan observasi dan teori, observasi dan eksperimen pembimbing oleh teori, nalar verifikasi atau uji hipotesis. Nalar sosiologi. Apa itu empirisme dan sosiologi? Bagaimana operasi empirisme dalam ilmu-ilmu sosial? Contoh-contohnya, apa itu positivisme dan sosiologi? Bagaimana operasi positivisme? Contoh-contohnya. Pikiran individu mulai dari blank sheet. Pengetahuan dapat diuji melalui pengalaman. Aturan ini di luar pengetahuan yang tidak dapat diobservasi. Hukum-hukum ilmiah hasil dari pengalaman, penjelasan ilmiah, logika prediksi, logika penjelasan sama objektivitas bersadar dan pemisahan antara traceable, factual, systematic from the subject, value judgment. Empirisme dan positivisme. Nalar deduktif dalam sosiologi empirisme. Nalar deduktif dan induktif dapat sosiologi positivisme. Dalam praktek sosiologi, nalar empirisme di positivisme saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Tetapi dalam analisis keduanya bisa dibedakan dan dipisahkan.
Positivisme sosiologi, kalkulasi empiris ilmu pengetahuan alam diterima. Logika sains sebagai pengetahuan tertinggi. Metode presence, Siogiana digunakan untuk kajian sosial dan kemanusiaan dalam bangunan disiplin ilmu-ilmu sosial. Mengizinkan rekayasa sosial seperti dalam rekayasa alam. Demikian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.